Saudara, mengapa Joko Widodo sampai menduga ada agenda politik di balik isu ijazah dan pemakzulan putranya Gibran Rakabuming? Kita ulas bersama sejumlah narasumber. Ada juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Beni Papa. Selamat pagi, Mas Beni. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Juru bicara PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro. Selamat pagi, Mas Seno. Iya, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Seno. Terima kasih juga sudah bergabung. Dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Mas Burhan. Pagi, Mas. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dan saya akan ke Mas Beni terlebih dahulu. Mas Beni, kata Pak Jokowi, saya perasaan politik saya bahwa ini ada politis terkait dengan ijazah dan juga pemakzulan Wapres Gibran. Katanya untuk menurunkan politik saya. Menurut Anda seperti apa? Apa maksud dari pernyataan Jokowi ini? Ya, pertama kami perlu menegaskan bahwa Pak Jokowi sebagai figur yang betul-betul menghormati proses hukum. Sehingga ketika ada isu yang menyangkut beliau membawa ke ranah hukum untuk dibuktikan di persidangan. Termasuk ketika berkaitan dengan persoalan ijazah palsu yang kemudian selalu diembuskan oleh beberapa kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, statement Pak Jokowi menjawab media terkait dengan isu ijazah palsu. Saya kira Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode dan sebagai tokoh politik tentu kan memiliki feeling politik tertentu ketika melihat fenomena yang ada. Dan respon Pak Jokowi terhadap persoalan tuduhan ijazah palsu yang menyangkut dengan beliau yang hari ini selalu marak oleh beberapa kelompok, saya kira ini kan berdasarkan informasi-informasi yang beliau terima. Jadi tidak mungkin Pak Jokowi menyampaikan itu serta-merta dan tidak ada informasi yang valid yang kemudian sampai ke beliau. Beliau adalah mantan presiden, seorang tokoh bangsa yang tentu memiliki saluran-saluran informasi yang bisa dipercaya dan kredibilitas. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin itu adalah respon bahwa memang kelompok-kelompok yang selama ini menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu ini adalah kelompok-kelompok yang memang mau mendiskreditkan figur Pak Jokowi sebagai tokoh politik yang selama ini dihormati sebagai satu presiden yang betul-betul berhasil untuk membangun bangsa kita. Gitu. Mas Beni, ini sebenarnya informasi, penegasan saja, informasi atau perasaan sebenarnya? Ya, saya kira Pak Jokowi tentu memiliki informasi tertentu terkait dengan tuduhan ini, sehingga tidak mungkin juga beliau menyampaikan ke media tanpa ada informasi yang sampai ke beliau yang betul-betul bisa dipercaya. Dan saya kira secara kasat mata kita pun sebagai masyarakat umum melihat bahwa memang ini adalah satu gerakan yang disetting untuk mendiskreditkan nama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jadi apalagi Pak Jokowi sebagai tentu kan memiliki informasi-informasi yang lebih kredibel dibandingkan kita ya. Dan saya kira respon beliau adalah merupakan respon yang wajar terhadap fenomena yang ada. Karena ini kan tuduhan yang dibuat-buat ini. Jadi tidak ada dasarnya menuduh Pak Jokowi sebagai orang yang menggunakan ijazah palsu selama ini. Beliau berproses dari wali kota, dari gubernur sampai presiden. Tentu kan melalui proses verifikasi yang cukup Mas, sebelum saya ke Mas Seno, saya ingin penegasan sekali lagi ke Mas Beni. Berarti ini informasi yang didapatkan sebelum Pak Jokowi memberikan pernyataan itu, informasi valid bahwa ada pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan reputasi politiknya. Kalau memang seperti itu, apa sebenarnya motifnya? Apakah memang karena posisinya Pak Jokowi ini kan sudah purna tugas sebenarnya? Iya, motifnya saya kira kita bisa menyimpulkan, Mas, bahwa orang-orang yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini kan kalau kita lihat track recordnya, orang yang selalu berseberangan Pak Jokowi selama 10 tahun kepemimpinan beliau sebagai presiden. Jadi anggaplah ini adalah kelompok-kelompok yang memang selama ini melawan Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya motifnya, ini adalah motif sakit hati aja, Mas. Jadi mereka tidak mau ketika Pak Jokowi selesai, Pak Jokowi bisa masih menjadi seorang negarawan. Jadi akhirnya sampai Pak Jokowi selesai presiden pun masih diganggu karena mereka tidak puas menyerang Pak Jokowi selama 10 tahun gitu. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, bagaimana Anda menanggapi ungkapan perasaan politiknya Pak Jokowi? Ya namanya
orang punya perasaan apapun gitu ya, nggak mungkin salah Mas. Namanya orang perasaan apa gitu. Kayak kita misalnya orang biasa ini yang merasa sedih, merasa senang, merasa marah, merasa jengkel, ya nggak bisa disalahkan. Namanya juga perasaan itu. Apalagi kalau kemudian perasaan itu disampaikan kepada publik berkaitan dengan peristiwa tertentu, nggak bisa disalahkan. Yang jadi persoalan kan adalah lalu kenapa perasaan itu harus sampai ke telinga orang banyak? Kita tahu bahwa Pak Jokowi ini kan presiden, sempat menjadi presiden, mantan presiden, yang pasti kemudian punya khalayak publik yang mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Kalau memang kasus ini sebegitu mengganggu beliau, sebetulnya kan banyak cara-cara praktis yang lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi dengan menyampaikan suatu kecurigaan bahwa ini jangan-jangan ada motif tersembunyi, ada kemudian agenda besar, ada kemudian motif politik besar di belakang situasi hari ini yang menerpa beliau gitu ya. Ini kalau menurut saya bukan malah menyelesaikan persoalan, malah justru akan membawa diskursus publik ke dalam diskusi yang lebih panjang. Jadi masalah percakapan ini tidak akan makin selesai, makin surut, tapi justru malah akan kontraproduktif dengan tujuannya, gitu, dengan beliau menyampaikan perasaan tersebut. Jadi kalau saya sih, saya merasa namanya seorang tokoh politik, Pak Jokowi ini kan tokoh politik, politisi yang kemudian berasal dari keluarga politik. Sekarang keluarga beliau ini keluarga politik. Beliau mantan presiden selama lebih dari 20 tahun menggunakan atau menerima manfaat dari partai politik menjabat di dalam jabatan publik. Kemudian putra beliau yang satu adalah wakil presiden aktif, yang satu adalah ketua umum partai politik, maka beliau adalah politisi di dalam keluarga politik. Nah, di dalam spektrum dan situasi politik, saya rasa kan bukan hal yang aneh dan hal yang baru kalau kemudian para politisi ini menerima isu-isu politik. Nah, kalau kemudian serangan politik ini dikomodifikasi gitu ya, kemudian direspon terus-menerus gitu ya. Saya selama mempelajari komunikasi politik, mempelajari ilmu politik selama ini, yang saya tangkap malah justru isu itu tidak semakin kecil, tapi akan malah semakin diperbesar. Gitu. Nah, oleh karena itu tentu kalau memang prinsipnya adalah ingin menyelesaikan masalah ini, dengan menyampaikan yang disampaikan oleh beliau kemarin bahwa ada motif konspirasi besar, agenda besar di balik situasi ini, malah justru tidak mengecilkan masalah, malah akan membuat kompas seperti hari ini kita malah ngomongin tentang ini, orang malah akan berasumsi tentang ini, sehingga saya rasa ini tidak menyelesaikan persoalan. Kalau memang tujuannya adalah menuntaskan diskusi dan gosip di tengah publik. Tapi Mas Eno, tapi kan untuk politisi besar seperti yang kata Mas Arya Bima, tidak hanya Pak Jokowi, tetapi juga ada Ibu Mega bahkan, terus juga ada Pak Prabowo juga. Itu juga memang mendapatkan, ya kita bisa bilang mungkin serangan-serangan politik juga seperti ini. Menurut Anda, apakah ini salah disampaikan ke publik bahwa ya saya ada serangan dan ini ada orang-orang yang mendiskreditkan reputasi politik saya? Bukankah memang sebenarnya itu lumrah saja? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa nggak bisa disalahkan siapapun kemudian punya perasaan terganggu, punya perasaan seperti apa, nggak bisa disalahkan. Tetapi tentu di dalam komunikasi politik saya rasa menjadi penting kan untuk mempertimbangkan apa yang menjadi efek dan implikasi dari ungkapan perasaan seseorang. Apalagi beliau ini seorang politisi yang sudah sangat lama berkiprah di dalam dunia politik, pasti sudah punya hitung-hitungan dan kalkulasi. Jika menyampaikan A kepada publik, kira-kira responnya nanti akan seperti apa. Jika menyampaikan B akan seperti apa. Nah, di dalam isu ini kan rasa-rasanya kan percakapan ini terus muncul karena beliau menyampaikan terus nih perasaan-perasaan beliau ini berkaitan dengan isu ini. Nah, pemimpin lain, tokoh-tokoh politik lain apakah tidak mengalami situasi yang sama, diserang dari berbagai sisi gitu ya, meskipun tidak selalu adalah soal isu yang sama itu. Tapi di berbagai situasi yang berbeda, konteks yang berbeda kan juga mengalami itu. Nah, tetapi saya rasa kalau kami di PDI Perjuangan, kita dibiasakan untuk kecenderungannya adalah kepada pelembagaan institusi. Sehingga setiap persoalan, setiap kemudian masalah yang datang kepada figur maupun kepada organisasi, diselesaikan dalam mekanisme institusi. Gitu. Nah, kami dalam prinsip ini hari ini melihat bahwa misalnya di dalam PDI Perjuangan, ajaran Bung Karno, pemikiran Ibu Ketua Umum itu dimasukkan di dalam konteks institusi. Jadi nggak menyelesaikan masalahnya secara baper, Mas, tetapi dalam konteks bagaimana program-program itu bisa tersistem. Jadi agak berbeda ini cara pandangnya. Kalau berarti Mas Eno mau bilang kalau Pak Jokowi masih di PDIP nggak mungkin ngomong seperti ini ya?
Ya itu nggak tahu, kita kan nggak bisa merancang masa lalu atau masa depan. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, Iya. bagaimana melihat tadi kalau kata Mas Eno ada hitung-hitungannya kalau Pak Jokowi ngomong seperti ini. Seperti apa menurut Anda? Ya, pertama Ya. saya setuju ya bahwa sebaiknya sebagai negarawan beliau membatasi untuk tidak bicara urusan politik praktis ke publik. Ya. Dan memang kalau dilihat dari substansi apa yang Pak Jokowi sampaikan, mungkin ada benarnya. Dan secara empirik, betul tingkat kedisukaan terhadap Pak Jokowi juga menurun ya setelah ijazah palsu Ya. bulan-bulan menyita perhatian publik ya. Jadi secara substansi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi mungkin ada benarnya bahwa ada desain di balik Ya. serangan bertubi-tubi yang diarahkan ke keluarga besar beliau, suatu hal yang tidak terelakkan ya, karena putra dan menantu beliau masuk ke dalam politik. Jadi meskipun masa jabatan Pak Jokowi sudah selesai, Ya. tetapi kan keluarga besarnya masih aktif di politik. Ya. Tetapi ketika perasaan itu disampaikan ke publik, ya wajar kalau misalnya Mas Seno punya anggapan, ada maksud lain, kenapa itu harus disampaikan. Nah, ini sikap saya pribadi, pandangan saya pribadi, itu sebenarnya berharap seorang presiden yang pernah menempati orang nomor satu di Republik, Ya. setelah selesai, itu sebaiknya beyond dari urusan day-to-day politik. Menjadi seorang negarawan yang bukan lagi memikirkan pemilu 5 tahun yang akan datang, tapi memikirkan apa warisan yang akan diberikan ke generasi berikutnya. Ya. Itu yang kita pelajari dari tradisi politik di Amerika. Seorang presiden setelah selesai menarik diri dari urusan politik praktis. Itu yang ideal ya buat saya. Oke. Tentu seorang mantan presiden seperti Pak Jokowi punya pandangan lain karena konteksnya berbeda. Tetapi ketika berbicara seperti itu, tentu tidak bisa terelakkan beliau masuk dalam urusan pusaran politik praktis yang penuh dengan polemik, kontroversi, dan pro dan kontra. Oke, Jadi, apakah menurut Anda ini karena Pak Jokowi gimana? sudah merasa gerah, akhirnya harus mengungkapkan seperti ini, atau sebenarnya bagaimana? Ya bisa saja, lagi-lagi soal tafsir politik kita tidak tahu ya, kita Ya. tidak bisa menilai apa yang batin. Tapi yang terlihat memang yang terlihat dalam pengertian muncul statement itu kita bisa menduga, kita bisa berspekulasi bahwa serangan itu sampai pada titik di mana Pak Jokowi tidak bisa menghandle-nya lagi, menghandle dalam pengertian tidak bisa menyembunyikan lagi untuk tidak mengeluarkan statement ke publik. Suatu hal yang menurut saya agak berbeda. Jadi 10 tahun Pak Jokowi berada di puncak kekuasaan, itu relatif beliau sangat pandai dalam menyembunyikan perasaan, dalam menyembunyikan statement ya. Jadi sangat pintar untuk tidak mengeluarkan perasaan ke publik ya. Tetapi sepertinya isu ijazah palsu ini begitu kuat ya, membuat Pak Jokowi akhirnya harus mengeluarkan statement semacam. Oke, Mas Burhan, sebelum saya ke Mas Beni, saya ingin penegasan. Anda tadi bilang bahwa Pak Jokowi pintar selama menduduki jabatan sebagai presiden, gubernur itu dalam mengolah kata, mengolah kalimat. Menurut Anda, dengan pernyataan yang eksplisit seperti ini, yang jarang sebenarnya dilakukan oleh Pak Jokowi, apakah memang betul karena dia merasa terganggu, ataukah mungkin karena Anda bilang pintar tadi, ada tujuan lain sebenarnya? Tujuan politis juga? Iya, lagi-lagi kita jawabannya tidak bisa either or ya. Jangan-jangan dua-duanya benar. Satu sisi memang ada ketergantungan karena isu ijazah ini betul-betul membetot perhatian publik dan menguras perasaan. Tapi saat yang sama juga ada tujuan lain. Karena ketika itu disampaikan ke publik bagi seorang politisi yang sudah sangat matang dan punya jam terbang panjang seperti Pak Jokowi, pasti ada kalkulasi politik. Nah, kalkulasi politiknya bisa ditujukan kepada elit politik, ya. Yang kedua ditujukan kepada pendukungnya, kepada publik secara umum. Ya, jadi lagi-lagi kita tidak bisa memilah mana A, mana B. Dua-duanya bisa saja. Oke. Saya ke Mas Beni. Mas Beni, bagaimana Anda melihat bahwa kalkulasi politiknya sebenarnya ini tidak perlu disampaikan ke publik karena ada implikasinya, ada akibatnya ke publik. Tetapi di satu sisi juga ya
sebagai seorang politisi Pak Jokowi juga merasa seperti itu. Menurut Anda seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu karena kita saksikan usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Beni Papa. Selain itu juga ada juru bicara PD Perjuangan Seno Bagaskoro dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi. Saya ke Mas Beni lagi. Mas Beni, bagaimana melihat bahwa ini sebenarnya tidak perlulah disampaikan oleh Pak Jokowi, ada implikasi-implikasi yang juga mungkin berdampak kepada masyarakat. Tapi kalau Anda melihat sebenarnya dari kasus ini secara umum, ini lebih banyak ruginya ke Pak Jokowi atau bagaimana sebenarnya? Iya, tentu apa yang disampaikan Pak Jokowi ini kan sesuatu yang wajar, Mas. Dan apa yang sedang dilakukan oleh beberapa kelompok hari ini yang menuding ijazah beliau palsu, ini kan secara terang benderang merusak reputasi beliau. Sehingga ketika beliau merespon, saya kira ini menjadi sesuatu hal yang wajar. Karena kenapa? Ini juga menjadi pembelajaran, Mas, untuk untuk kita semua, bahwa tidak bisa kita kemudian serta-merta bisa merusak reputasi orang tanpa dasar, tanpa data, tanpa fakta. Dan ketika itu kemudian dilakukan kepada seorang figur, saya kira ini juga akan menjadi presiden buruk. Jadi bayangkan ketika semua figur politik, Mas, kemudian dihantam dengan persoalan-persoalan yang tidak ada faktanya. Ini kan merusak demokrasi kita, Mas. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin ini sesuatu yang menurut kami wajar. Dan yang kedua, Pak Jokowi kan selama ini merespon dengan melakukan pelaporan di kepolisian. Jadi Pak Jokowi di lain sisi juga taat kepada hukum yang ada. Jadi beliau menyerahkan kepada hukum, tapi ketika kemudian kelompok ini selalu menggemburkan di media, di masyarakat, ini kan menjadi kekhawatiran tersendiri bahwa gerakan-gerakan ini bisa merusak demokrasi kita, bisa merusak kebebasan berpendapat kita yang selama ini kita hormati, bahwa kemudian setiap orang punya kebebasan untuk menyampaikan hal, itu lain soal, tapi kebebasan itu juga harus bertanggung jawab, harus berdasarkan dengan fakta, Mas. Mas Beni, tapi ada yang bilang juga bahwa Pak Jokowi juga riding the wave juga, ada mengambil keuntungan juga dari isu yang dimainkan ini. Menurut Anda seperti itu atau bagaimana? Saya kira tidak, Mas, ya. Dan respon Pak Jokowi kemarin itu kan menegaskan bahwa apa yang sedang terjadi ini kan merugikan beliau, merusak reputasi beliau. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuding bahwa Pak Jokowi mengambil keuntungan yang dengan kasus ijazah palsu sekarang, saya kira tidak ada. Justru ini kan dan kita masyarakat biasa melihat, Mas, ini sedang ada gerakan untuk merusak reputasi beliau dan itu merugikan Pak Jokowi. Oke, saya ke Mas Seno. Mas Seno, Pak Jokowi seperti yang dibilang Mas Burhan, seorang politisi kawakan. 10 tahun menjabat presiden, selalu kita lihat serangan-serangan itu selalu muncul ke Pak Jokowi, tapi tidak menurunkan juga elektabilitasnya. Menurut Anda, Pak Jokowi ini seseorang yang pintar memainkan ini atau bagaimana? Memang betul merasa geras sehingga merasa bahwa ini ada yang menyerang atau bagaimana sebenarnya? Ya jujur saya nggak ngerti juga ya. Dalam konteks dirugikan secara politik itu seperti apa. Kan beliau sudah nggak bisa nyalon lagi sebagai figur politik. Sudah pernah 2 kali menjabat sebagai presiden, jabatan tertinggi di Republik ini. Dan sudah sesuai konstitusi nggak bisa nyalon lagi. Gitu. Sehingga tentu saja tidak ada itu kemungkinan futuritis masa depan. Beliau akan dirugikan secara politik gitu ya, secara elektoral, apalagi tadi kalau pertanyaannya begitu misalnya. Untuk terkait dengan isu apapun itu. Sehingga kalau kita melihat misalnya siapa sih tokoh politik di lingkaran eksekutif pusat misalnya yang tidak mengalami situasi yang kurang lebih sama. Misalnya di dalam Pilpres kemarin, kandidat mana sih yang tidak mengalami serangan pembunuhan karakter yang luar biasa? Di sisi kami misalnya figur-figur kunci kami juga dilakukan pembusukan karakter yang luar biasa. Di sisi nomor urut 1, 2, 3 juga dilakukan hal-hal yang sama gitu, bahkan hingga sekarang gitu. Tapi nggak ada itu yang rasa-rasanya figur-figur itu yang baper-baper gitu kan, kemudian menyampaikan situasinya seperti itu. Saya rasa nggak juga gitu, ya biasa saja. Memang itulah kemudian dramatika yang ada di politik gitu. Tetapi di dalam seorang politisi yang kelasnya seperti
Pak Jokowi, kemudian ada Pak SBY, ada Bu Mega, negarawan-negarawan kita yang kelasnya harusnya sudah di level negarawan. Harusnya banyak mikirnya adalah visioning dan gagasan dong, Mas. Ya. Saya rasa hari ini ada banyak hal kok peran yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi itu selain ngurusin masalah yang menurut kami ini kan masalah yang remeh-temeh gitu loh. Ya. Urusan ijazah itu kan urusan yang apa ya, ini suatu yang membanggakan, suatu hal yang semua orang juga punya kalau pernah mengikuti prosesnya, dan mudah saja gitu untuk kemudian menceritakan kalau dia punya atau tidak punya gitu. Sehingga bukan persoalan yang besar. Bagaimana hari ini di mata rakyat ada banyak isu lain yang jauh lebih penting gitu. Nah, untuk kemudian dijawab persoalannya oleh para tokoh-tokoh kunci kita. Pak Jokowi bisa tuh nimbrung ikut mikir misalnya bagaimana ini rakyat banyak yang teriak-teriak nih, sedang banyak PHK. Ya. Bagaimana kira-kira ini dengan lapangan kerja yang dijanjikan disediakan oleh Oke. Dan lain sebagainya. Banyak isu-isu kemudian yang butuh kemudian dijawab oleh masyarakat daripada rakyat disuruh ikut mikirin pemimpinnya. Kan malah kasihan double nih. Rakyat setiap hari ke harinya sudah pusing mikirin bagaimana kehidupannya. Ini masih disuruh mikirin soal urusan personal dan pribadi pemimpinnya. Saya rasa ini akan semakin kasihan masyarakat kita kalau begitu. Saya rasa itu, Mas. Oke, kalau dari PDIP berarti lebih ingin ini selesai dengan cara Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya atau Roy Suryo CS sudah selesai laporan-laporannya? Ya, kami itu nggak ada kepentingan politik apapun kok soal isu ini sebenarnya prinsipnya gitu ya. Sehingga apapun itu buat kami ada banyak cara untuk Pak Jokowi itu bisa kemudian menunjukkan cara yang lebih elegan dan lebih praktis bagi beliau sendiri bahkan. Dan bagi masyarakat Indonesia secara luas gitu ya, agar persoalan ini cepat selesai. Tapi kalau beliau justru malah ingin menikmati situasi diskursus ini dengan saling jawab jinawab gitu ya, balas membalas respon komentar seperti ini, ya silahkan saja, nggak ada masalah dan nggak ada rugi dan nggak ada untungnya buat kami, biasa saja buat kami. Itu, Mas. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat begini? Ini terkait untung ruginya. Ini kalau dalam kasus ijazah dan juga pemakzulan ataupun kasus politik yang menimpa Pak Jokowi ini, menurut Anda lebih untung Roy Suryo CS-nya menimba dari popularitas dari kasus ini, ataukah Pak Jokowi sendiri walaupun diserang tapi bisa untung juga? Saya mungkin tidak menjawab pertanyaan Mas Mario secara langsung ya, tapi ada 2 poin yang ingin saya katakan ya. Poin pertama, Pak Jokowi itu satu-satunya presiden pasca reformasi yang setelah tidak lagi menjabat tidak punya partai. Jadi umumnya presiden-presiden kita itu setelah selesai masa tugasnya itu terafiliasi dengan partai politik. Jadi ada proteksi politik yang kuat. Pak Jokowi tidak, karena dipecat sama Mas Seno. jadi yang pertama itu. Jadi artinya karena tidak punya proteksi politik dari institusi bernama partai politik, maka Pak Jokowi mengandalkan popularitas publik. Sesuatu yang selama 2 periode beliau menjadi presiden, itu menjadi kekuatan personalnya, bahwa dia dicintai oleh publik. Jadi meskipun dia tidak bisa maju lagi 5 tahun yang akan datang, tetapi sumber daya kekuatan utama Pak Jokowi adalah reputasi politik, popularitas publik. Ini yang tercederah ini sejak beberapa bulan terakhir ya, terutama ya, karena dulu pernah muncul juga gugatan terkait dengan ijazah palsu 2019 ya. Tapi belakangan makin kenceng kan, dan itu memang menurunkan tingkat kedisukaan Pak Jokowi cukup tajam. Oke. Jadi itu poin pertama saya. Menurunkan ya, berarti memang rugi untuk Pak Jokowi ya sebenarnya. Iya betul, jadi kan kalau misalnya tingkat kedisukaan turun akibat ijazah palsu, meskipun saya sendiri masih belum yakin ya, saya sih tidak teryakinkan dengan bukti-bukti yang dibawa Roy Suryo, tetapi secara umum kan ada dampak negatif terhadap reputasi popularitas Pak Jokowi. Dan karena popularitasnya menurun ya, itu otomatis beliau tidak lagi bisa bergantung pada apa yang selama ini menjadi kekuatan Pak Jokowi, yaitu popularitas tadi, kan menurun. Ya, itu satu. Yang kedua, bagaimanapun ada keluarga besar beliau yang masih aktif di jabatan publik. Ya. Nah, misalnya Mas Gibran. Mas Gibran wakil presiden, dan tentu sebagai wakil presiden namanya dalam survei-survei pasti masuk sebagai calon pemimpin nasional 5 tahun yang akan datang.
Nah, tentu punya impact nih. Apalagi muncul juga kan gugatan berkaitan dengan isu pemakzulan. Sesuatu hal yang sebenarnya lagi-lagi dalam politik biasa. Kita dulu zaman Pak SBY, Pak Budiono juga seringkali Ya. diuarkan untuk dimakzulkan ketika isu skandal Senturi muncul. Ya. Kemudian zaman Gus Dur dan seterusnya. Tapi lagi-lagi isu itu kan tidak serta-merta datang, pasti ada konteks politiknya. Ya. Makanya secara substansi saya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya, bahwa apa yang disampaikan kemarin itu ada benarnya. Ya. Dalam politik kan nggak ada yang tanpa skenario, pasti ada skenario ya. Ya. Tetapi ketika itu diucapkan langsung oleh Pak Jokowi, menurut saya ini menjadi suatu hal yang menarik karena sebelumnya Pak Jokowi tidak seperti itu. Ya. Pasti ada perhitungan kalkulasi politik, ya. Mungkin juga beliau cukup terganggu karena beruntun ya serangan yang dialamatkan kepada beliau dan keluarga besar ya. Bukan hanya soal ijazah palsu tapi juga soal pemakzulan Mas Wapres ya, istilahnya Pak Jokowi. Kemudian isu korupsi yang diduga atau dikaitkan melibatkan menantunya di Sumatera Utara. Jadi beruntun. Nah, ini yang mungkin mengganggu beliau, tapi saat yang sama untuk seorang politisi kawakan ketika itu disampaikan kepada publik, pasti ada tujuan lain di luar dari urusan perasaan. Oke, saya ke Mas Beni. Mas Beni, bagaimana Anda melihat bahwa betul kata Mas Eno bahwa ini sebaiknya ya sudah kita lebih pikirkan hal-hal yang bersifat lebih besar untuk negara ini. Menurut Anda bagaimana sebenarnya caranya untuk pada akhirnya permasalahan ijazah, permasalahan pemakzulan ini selesai sudah dan kita lebih fokus kepada hal-hal yang bersifatnya membangun? Iya, Pak Jokowi kan selama ini itu menghindari statement ke publik terkait dengan tudingan ijazah palsu. Jadi apa yang disampaikan Mas Seno tadi bahwa ini hal yang kecil yang yang seharusnya tidak direspon, saya kira Pak Jokowi sudah melakukan itu selama ini terkait dengan tudingan ijazah palsu. Tapi ketika kemudian ini kemudian semakin isunya semakin membesar dan kita melihat bahwa memang ada desain tertentu, maka ketika Pak Jokowi merespon ini adalah sesuatu yang wajar yang seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena kenapa? Ini kan juga akan membentuk persepsi publik yang baru kalau Pak Jokowi tidak merespon kasus ini. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini bagian dari upaya untuk menetralisir sehingga tudingan-tudingan ini tidak semakin membesar dan sekali lagi bahwa ini menjadi warning juga untuk teman-teman yang melakukan gerakan-gerakan tudingan ijazah palsu ini, bahwa apa yang dilakukan tanpa bukti, tanpa fakta itu nanti akan terbukti di persidangan, dan Pak Jokowi sudah sedang menyiapkan itu dengan laporan di kepolisian gitu. Ya. Dan apakah juga seperti yang kata Mas Burhana tadi, analisisnya apa? Setelah keluar pernyataan ini mungkin saja karena Pak Jokowi merasa popularitasnya juga terganggu atau bagaimana menurut Anda? Oh ya Pak, pasti Mas. Ya. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini kan sekali lagi merespon karena beliau merasa terganggu. Beliau merasa dirugikan dengan isu-isu yang memang tidak ada buktinya. Tapi kemudian kalau ini dibiarkan Mas, ini kan sesuatu presiden yang buruk untuk kita. Orang dengan bebas menuduh orang menggunakan ijazah palsu tanpa ada bukti, tanpa data, ini kan sesuatu yang harus kita harus kita lawan, Mas. Oke, saya ke Mas Eno. Mas Eno, bagaimana Anda melihat bahwa ini sebenarnya harus dihentikan seperti kata Anda tadi, isu ijazah, isu pemakzulan, ini perlu dihentikan segera atau bagaimana? Dan bagaimana caranya? Maksud saya begini loh, kalau memang Pak Jokowi merasa terganggu dengan situasi itu, ini cara menjawab atau cara menuntaskan persoalannya kan ada banyak opsi itu Mas, yang bisa lebih praktis, lebih efektif gitu ya. Ini kan ngeri juga kita, ampun juga kita. Urusan ijazah ini kan sebenarnya simpel sekali. Tinggal kalau misalnya orang lain ya, saya nggak meminta Pak Jokowi atau siapapun melakukan hal yang sama. Saya misalnya ditanya, mana Mas KTP-nya Mas Eno, saya tunjukkan aja KTP saya. Karena memang saya punya, prosesnya saya ikut bikin, mekanisme prosedurnya saya punya. Dan saya nggak melakukan kejahatan apapun dalam proses itu. Itu bukan hal yang susah gitu loh untuk melakukan itu. Ini akan menjawab persoalan selesai. Finish, case close gitu. Tapi ini kan jadi panjang, jadi lama, jadi membesar, seakan-akan sesuatu yang gawat. Ini jadi aneh juga di logika saya gitu ya, yang cenderung selama ini sebenarnya nggak terlalu suka mengikuti proses kasus ini gitu ya. Tapi buat saya jadi aneh gitu. Kenapa kok persoalan yang simple, persoalan yang bukan persoalan yang sangat rumit untuk dipecahkan,
perlu waktu berbulan-bulan dan seakan-akan jadi masalah yang gawat dan serius itu untuk bangsa dan negara ini gitu. Seakan-akan ini kita akan membuka kotak Pandora gitu. Kalau kemudian nih persoalan ini nanti diungkap ke publik gitu. Ya buat saya ini keanehan gitu Mas. Buat saya juga bukan suatu hal. Oke, begitu juga dengan isu pemakzulan harus dihentikan juga biar tidak berlarut-larut Mas. Atau gimana? Itu kan prosedur yang berbeda lagi. Ada ada aspirasi yang masuk dan ini sesuai, semua orang punya hak dan tanggung jawab konstitusionalnya. Kita menghormati itu. Silahkan itu kemudian apapun ya menjadi bagian dari aspirasi orang yang untuk menyampaikan. Tetapi soal isu ijazah ini itu kan suatu hal yang harusnya bisa diselesaikan cepat. Tapi kenapa kok sampai sekarang masih nggak beres-beres, malah jadi gosip yang semakin menguat gitu. Malah jadi seakan-akan bergulir terus gitu. Nah ini kan menimbulkan awalnya publik yang nggak tertarik ngikutin jadi curiga. Publik yang awalnya curiga makin negatif thinking ini. Nggak kemudian selesai masalahnya. Sehingga buat saya ada banyak fokus lain yang harusnya kita bicarakan. Kalau soal ini saja nggak selesai, ya kasihan banget rakyat Indonesia. Maka kita akan tertarik kepada urusan skandal ini, urusan dugaan skandal ini gitu ya. Sampai yang urusan lain-lain masyarakat jadi nggak merasakan, nggak membahas lagi. Nah buat saya yang bisa menyelesaikan ini, itu ya harusnya kebesaran dan kenegarawan Pak Jokowi. Sebagai yang hari ini sedang banyak orang sedang menyarankan atau menyasarkan tuduhan. Sebagai negarawan beliau harusnya punya dan tahu caranya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan elegan, dengan baik, sehingga nggak kemudian seperti ini. Gitu. Karena dengan cara beliau menyampaikan seperti itu justru kontraproduktif dengan tujuan ingin menyelesaikan gosip atau tuduhan atau apapun namanya persoalan dengan ijazah beliau. Ini justru kontraproduktif. Itu Mas. Kontraproduktif. Kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat ini? Ini kontraproduktif kalau kata Mas Eno. Pun juga kata Mas Beni tadi ya ini merugikan juga. Bagaimana harusnya permasalahan-permasalahan ini segera diselesaikan dan kita lebih fokus kepada permasalahan yang membangun bangsa ini sebenarnya. Iya, memang cara menyelesaikannya tidak mudah ya. Bahkan kalau kita merujuk pada kasus Obama, Obama pernah digugat akte kelahirannya karena dianggap tidak layak maju sebagai calon presiden karena tidak lahir di tanah Amerika. Salah satu penggugatnya namanya Donald Trump, dan akhirnya Obama mengeluarkan birth certificate-nya. Tetapi apakah pembenci Obama serta-merta menghentikan tuduhannya? Ternyata enggak juga. Masih terus-menerus muncul. Tetapi paling tidak ketika Obama menunjukkan birth certificate-nya itu publik yang berada di tengah kan melihat keseriusan Obama untuk menyelesaikan dugaan berkaitan dengan status kelahirannya. Nah, poin saya begini, memang tidak serta-merta ketika Pak Jokowi menunjukkan akte kelahirannya, kemudian mereka yang menggugat bukan akte kelahirannya, ijazahnya, itu tidak serta-merta mereka yang anti Pak Jokowi misalnya, itu kemudian menghentikan semacam tuduhannya bahwa Pak Jokowi selama ini memakai ijazah palsu untuk masuk sebagai pejabat publik, tapi mungkin paling tidak membantu untuk menurunkan tensi. Karena terus terang, saya satu frekuensi nih sama kedua narasumber, bahwa ini isu yang terlalu banyak menyita perhatian kita, sehingga agenda kebangsaan kita yang konkret, yang teknokratik, itu nggak kita bahas, luput dari pembahasan Mas Mario di Kompas. Contoh nih ya, pertumbuhan ekonomi kita itu dikoreksi sama lembaga-lembaga terkemuka di dunia dari 5,1% menjadi 4,7%. Padahal target pertumbuhan Pak Prabowo itu 8%. Ini 5% aja nggak nyampe. Isu-isu substantif jadi lewat ya Mas ya. Rupiah juga merosot 10%. Indeks IHSG turun 20%. Tenaga kerja kita yang kena PHK sampai Kementerian Tenaga Kerja nggak berani tuh merilis data yang sebenarnya. Ini penting yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian dari Kompas TV. Terima kasih atas apa yang disampaikan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Beni Papa, juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhan Nudi Mutadi atas apa yang disampaikan. Semoga bisa kita move on dan lebih berpikir terkait dengan pembangunan bangsa. Sehat-sehat Bapak-bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih.